Perkenalkan, nama saya Amalinda Putri Sakinah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai materi bahasa Indonesia tentang negosiasi untuk kelas paket C kelas 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang negosiasi itu apa. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak negosiasi itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberikan atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Selanjutnya, negosiasi itu memiliki struktur teks negosiasi. Nah, ada yang tahu nggak struktur teks negosiasi itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strukturnya. Nah, yang pertama yakni orientasi. Orientasi merupakan pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Contoh, suatu hari di pasar tradisional terdapat sebuah transaksi jual beli. Yang kedua, kata permintaan. Nah, kata permintaan ini yang dimaksud yakni di mana pihak yang ingin tahu menanyakan suatu barang atau permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga yakni pemenuhan. Pemenuhan ini yang dimaksud pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi pihak tersebut menjadi lebih paham. Contohnya, si penjual itu pun berkata, "Oh, ada Bu, ini silakan dipilih sendiri," sambil mengeluarkan beberapa pilihan kaos. Yang keempat yakni penawaran. Penawaran merupakan suatu puncak dari negosiasi karena terjadi proses tawar-menawar pihak satu dengan pihak yang lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Nah, yang kelima yakni persetujuan. Persetujuan yang dimaksud yakni kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Contoh, penjual, "Kalau segitu saya nggak dapat untung dong Bu, tambah 5.000 ya." Si pembeli pun berkata, "Ya sudah, ini uangnya." Nah, dari sini sudah ada kesepakatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Dan yang terakhir penutup. Nah, di sini yang keenam yakni penutup. Penutup di sini yang dimaksud yakni mengakhiri dari sebuah percakapan antara kedua pihak untuk menyelesaikan suatu proses interaksi dalam negosiasi. Contoh, si penjual itu pun berkata, "Terima kasih Bu, gak sekalian sama sepatu bolanya." Untuk selanjutnya yakni unsur kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama yakni bahasa persuasif. Bahasa persuasif yaitu bahasa digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Misal dalam kalimat, "Bagus itu, Bu, cocok untuk dipakai sendiri." Yang kedua yakni kalimat deklaratif. Kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang bersifat pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Contoh, kualitas kaos ini setara dengan yang impor. Yang ketiga yakni menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak agar terjadi komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Contoh, "Kalau harga segitu saya masih rugi Bu." Itu adalah kalimat yang sopan. Untuk selanjutnya kalimat tidak sopan yakni enak saja, nawar gak pakai mikir. Nah, yang keempat yakni menggunakan konjungsi. Contohnya, "Meskipun buatan dalam negeri, kualitas baju ini sangat bagus. Ibu ini tidak akan menyesal walaupun harus membayar agak mahal." Nah, yang kelima yakni menggunakan kalimat yang efektif. Nah, kalimat efektif yang dimaksud yakni kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca, tepat dalam sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Yang keenam yakni berisi pasangan tuturan.
Nah, yang dimaksud dalam hal ini yakni dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang ketujuh, bersifat memerintah atau memenuhi perintah. Contoh, coba ambilkan contoh kaos yang ukuran XL. Nah, untuk selanjutnya menggunakan kata promina. Nah, kata promina yang dimaksud ini yakni kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Contoh, saya, kami, Anda. Yang kesembilan, menggunakan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini yang dimaksud adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh narasumber, bukan dari katanya. Unsur-unsur yang dimaksud ini berarti menyusun bagian-bagian seperti orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Untuk 10 yakni menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau tidak. Contohnya, baik Bu, akan membeli berapa buah. Yang selanjutnya yakni menggunakan kalimat perbandingan atau kontras. Contohnya, bulan lalu harganya masih 70.000, masa sekarang sudah jadi 80.000. Nah, di sini nih kontras ini yang dimaksud karena setiap tempat itu kan selalu berbeda-beda dengan harga yang sebenarnya terjadi. Nah, yang untuk selanjutnya yakni kerangka teks negosiasi. Membuat kerangka teks negosiasi identik dengan menentukan unsur-unsur dalam struktur. Selanjutnya yakni ciri-ciri teks negosiasi. Ada yang tahu belum ciri-ciri teks negosiasi itu apa? Nah, ciri-ciri teks negosiasi yakni bertujuan menentukan solusi dan menjadikan sarana penyelesaian masalah bersama. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, yakni memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Yang terakhir, yakni memiliki tujuan praktis. Apa sih tujuan praktis itu? Yakni sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Topik ini ada beberapa contoh yang cocok dijadikan topik dalam teks negosiasi. Yang pertama, harga barang, tempat studi wisata, besaran upah minimum karyawan, besaran iuran anggota koperasi, tujuan tempat berkemah, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni menentukan para pihak. Nah, pihak yang dimaksud ini apa sih? Berikut adalah contoh pihak yang cocok dijadikan contoh dalam menyusun teks negosiasi. Yang pertama yakni penjual dan pembeli tentunya. Yang kedua yakni siswa dan guru, karyawan dan pengusaha, pengurus dan anggota koperasi, pramuka dan pembina, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni menentukan konflik atau perbedaan. Berikut adalah contoh konflik atau perbedaan yang cocok dijadikan contoh dalam menyusun teks negosiasi. Yang pertama, perbedaan asumsi harga barang, perbedaan pandangan tentang tempat wisata yang bagus, perbedaan pendapat tentang upah minimum bagi karyawan, perbedaan pandangan tentang besaran iuran koperasi, perbedaan pandangan tentang tempat berkemah yang bagus, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya yakni menentukan solusi dalam penawaran. Berikut adalah contoh solusi yang cocok dijadikan contoh dalam menyusun teks negosiasi. Yang pertama yakni harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Dan yang selanjutnya tempat wisata yang berhasil disepakati antara siswa dan guru. Yang selanjutnya besaran upah minimum yang telah disepakati antara karyawan dan pengusaha. Dan yang selanjutnya besaran iuran koperasi yang telah disepakati antara pengurus dan anggota koperasi. Dan yang selanjutnya tempat berkemah yang berhasil disepakati antara pramuka dan pembina dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yakni menentukan model kesepakatan. Berikut adalah contoh model kesepakatan yang cocok dijadikan contoh dalam menyusun teks negosiasi. Yang pertama, terjadinya transaksi jual beli antara para pihak, jadi melaksanakan studi wisata yang telah disepakati para pihak, terjadinya pembayaran upah minimum sesuai kesepakatan para pihak,
Untuk selanjutnya terjadinya pembayaran iuran koperasi sesuai dengan kesepakatan beberapa pihak. Dan yang terakhir terjadinya perkemahan di tempat yang telah disepakati oleh para pihak. Nah, itu tadi teks negosiasi. Jadi teks negosiasi itu sangat penting bagi kehidupan sehari. Itu tadi penjelasan tentang teks negosiasi untuk paket C kelas 10. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.